Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya untuk kali ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang apa itu transducer, dan sekarang bahasan kita yaitu tentang sensor. Mungkin sampai kemarin sudah mendapatkan ya mata kuliah atau ilmu tentang sensor. Mungkin ini sedikit flashback saja ya dari beberapa jenis sensor, dan mungkin nanti juga ada beberapa contoh penggunaan dari sensor yang ada. Oke, pendahuluannya ya. Jadi perkembangan otomasi industri ya di pekerjaan atau di dalam industri sekarang itu sudah, kalau yang dulu itu masih dikerjakan oleh manusia, sekarang itu sudah mungkin transisi antara semi otomatis ke full otomatis. Kalau semi otomatis itu masih menggunakan bantuan manusia ya, atau biasa disebut dengan separuh otomatis separuh manual, biasanya anak-anak menyebutnya seperti itu biar mudah dipahami ya. Dan yang terbaru itu malah sudah menggunakan mesin atau menggunakan sebuah robot, jadi full otomatis semuanya. Jadi kalau saya pernah melihat itu di suatu perusahaan, dia menggunakan lengan robot yang diproduksi oleh ABB. Nah itu memang sangat bagus sekali, itu memang sudah full otomatis semuanya. Nah ini kalau menggunakan robotik ya atau full otomatik ya, seperti penggunaan flexible manufacturing system FMS ya, dan computerized integrated manufacturing atau CIM ya. Nah, model apapun yang digunakan dalam sistem otomasi di industri ya sangat tergantung kepada keandalan sistem kendali yang dipakai ya. Hasil penelitian menunjukkan secanggih apapun sistem kendali yang dipakai akan sangat tergantung pada sensor maupun transducer yang digunakan. Jadi kalau kita melihat di suatu industri ya, di situ masih pasti terdapat suatu sensor ya. Di situ juga terdapat suatu sistem kendali, entah itu nanti menggunakan PLC ataupun menggunakan komputer yang lain ataupun apa, selalu ada yang namanya kendali dan juga selalu ada yang namanya sensor. Nah ini adalah sensor ya. Sensor adalah elemen yang menghasilkan sinyal ya, yang berhubungan dengan kuantitas yang diamati atau yang akan diukur ya. Selanjutnya adalah memberikan tanggapan terhadap besaran fisik yang akan diukur atau diamati dengan menghasilkan output suatu sinyal. Nah, dari sinyal ini nanti yang kita bisa proses, kita olah menjadikan suatu nilai dari sensor tersebut. Nah, ini kalau definisinya ya dari Sharon ya 1982, sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi atau merekam ya gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik. Oke, di sini ada sedikit contoh ya. Jadi contohnya itu kamera sebagai sensor penglihatan. Jadi kalau kamera ini sebagai sensor penglihatan berarti dia menggantikan fungsi dari mata. Oke, telinga sebagai sensor pendengaran ya. Mungkin sampai bisa menggunakan sensor yang bisa mendeteksi suara. Kulit sebagai sensor peraba. Kemudian ada light dependent resistance atau LDR ya sebagai sensor cahaya, dan banyak sekali sensor-sensor lainnya yang ada ya, dan untuk memang mendeteksi sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini kalau menurut William ya, ini suatu transducer ya adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Oke, transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik, atau radiasi ataupun termal, itu panas ya. Nah, ini sudah yang saya contohkan kemarin ya. Nah, kalau di sini contohkan adalah generator ya, transducer yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik ya.
Motor adalah transducer yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik dan juga sebagainya, seperti yang sudah saya jelaskan di sistem transducer kemarin. Oke. Nah, di sini ada persyaratan umum ya sensor ya transducer ya. Jadi ada tegangan keluaran dan juga ada tegangan keluaran ya. Jadi kalau kita lihat yang sisi kiri ya, itu adalah linearitas ya. Jadi dari titik awal atau kita sebutnya maaf. Nah, dari titik awal ya, yang dikatakan linearitas itu seperti ini. Ini yang dikatakan linearitas. Ya, di sini biasanya ini berdasarkan dengan value ya. Nah, ini biasanya di sini berdasarkan waktu. Ini juga sama ya. Di sini value nilai ya, di sini juga berdasarkan waktu. Nah, untuk sensor yang mempunyai linearitas itu berbeda-beda ya, tidak bisa dianggap sama. Ada yang modelnya itu memang dia seperti ini ya, ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi ini tergantung dari jenis sensor yang digunakan ya. Ada juga itu malah sensor yang langsung seperti ini, itu ada ya. Di sini ada value, di sini ada waktu. Nah, ini tergantung jenis-jenis sensornya ya. Nah, ini adalah syarat-syarat umum dari sensor ya. Jadi memang harus mempunyai yang namanya linearitas. Nah, ini yang kedua itu adalah sensitivitas ya. Jadi kalau sensitivitas itu sering juga dinyatakan dengan sesuatu yang merubah suatu luaran ya dibandingkan unit perubahan masukan. Nah, beberapa sensor panas memiliki kepekaan yang dinyatakan dengan satuan volt per derajat. Yang berarti perubahan 1 derajat dalam masukan akan menghasilkan perubahan 1 volt pada keluarannya. Nah, kalau ini ya, ini 1 volt per derajat ya, ini bisa kita asumsikan kalau sensor itu biasanya yang paling gampang itu adalah LM35 ya, sensor untuk mendeteksi suhu ya. Nah, di mana perubahan dari suatu nilai derajat dari pembacaan sensor itu akan merubah nilai keluaran tegangannya. Nah, jadi contohnya kalau LM35 itu mendapatkan suhu 50 ya, ini harus buka datasheet dulu ya untuk mengetahui berapa perubahan tegangan berdasarkan perubahan suhu. Nah, ini kita asumsikan saja ketika suhu 50 derajat itu tegangan di LM35 itu keluarannya adalah 4 volt. Bisa saja seperti itu. Ketika suhu 20 ya, bisa saja tegangan itu turun menjadi 1,5 volt. Nah, ini. Nah, bisa saja diasumsikan seperti ini ya. Jadi perubahan 1 derajat pada masukan atau perubahan dari suatu nilai yang dibaca oleh sensor akan mempengaruhi tegangan keluaran. Ya, nah, ini selalu ada yang namanya juga respon waktu yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Ada nilai dan juga ada waktu. Jadi ada siklusnya juga. Ada perubahan yang itu yang sangat lambat dan juga ada perubahan yang sangat cepat. Nah, semuanya itu tergantung dari jenis sensornya juga. Kalau yang memang sensor mempunyai respon yang cepat ya, itu biasanya sangat bagus sekali ya digunakan. Apalagi kalau memang digunakan dalam dunia industri ya, memang mereka mencari jenis-jenis sensor yang memang mempunyai kepekaan dan juga fast respon gitu. Jadi ketika ada sesuatu langsung tes itu, tidak nunggu lama dulu. Kalau nunggu lama dulu, kalau di dunia industri malah akan memperlambat proses produksi dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini ada ketentuan ya, mungkin ketentuannya itu banyak sekali, mungkin ini di antaranya saja ya. Yang pertama itu adalah ukuran fisik sensor ya. Yang kedua itu ada akurasi ya. Yang ketiga itu adalah jangkauannya. Jadi tidak semua jenis sensor itu bisa menjangkau. Contohnya tadi
kalau kita sudah membahas tentang LM35 ya, LM35 ini selalu ada batas minimal dan juga batas maksimal. Jadi ada min juga ada max ya. Nah, minimal itu adalah minimal tegangan yang terbaca atau yang dapat dibaca oleh LM35 ya. Maksimal itu adalah maksimal tegangan ataupun suhu yang bisa dibaca oleh LM35. Jadi contohnya kalau di sini minimal ya. Jadi contohnya LM35 kalau kita buka datasheetnya, oh ternyata LM35 itu paling rendah bisa membaca suhu, anggap saja di datasheetnya itu adalah minus 10 derajat. Nah, berarti LM35 itu paling dingin dapat membaca minus 10 derajat, dan juga maksimal anggap saja di datasheetnya itu adalah 100 derajat. Untuk mengetahui batas minimal dan maksimal, saya harus membuka datasheet dari LM35 ya. Nah, setelah mengetahui batasan ya, jangkauan dari sensor LM35 ini, nanti akan didapatkan ring kerjanya. Nah, jadi kalau minimal suhunya itu adalah 10 dan juga maksimal itu 100, berarti ring kerjanya itu antara minus 10 sampai 100 derajat. Nah, ini yang dapat dibaca oleh LM35. Bisa saja di bawah 10 di bawah minus 10 derajat LM35 sudah tidak bisa membaca, atau dia hanya stuck bacanya di minus 10. Nah, bisa saja seperti itu. Atau kalau suhunya dia 150 derajat, mungkin LM35 sudah tidak bisa membaca dan juga hanya dapat mengkonversikan stuck di 100 derajat. Atau bisa jadi malah LM35-nya itu akan rusak karena komponen di dalamnya memang tidak kuat untuk mendapatkan tegangan sepanas itu atau sekitar 150 derajat. Selanjutnya itu adalah apakah dia sensor itu ya akan mengaruhi kuantitas yang sedang diukur. Ya, sebagai contoh, bila sebuah sensor panas yang besar dicelupkan ke dalam air ya, air yang kecil, maka menimbulkan efek memanaskan air tersebut, bukan sensornya. Nah, ini salah satu contoh-contoh saja. Memang ada beberapa jenis sensor itu yang memang ketika kita ambil data dari sensor itu akan terasa sedikit hangat. Nah, memang seperti itu. Jadi yang akan membuat suatu masalah ketika terdapat seperti ini. Nah, diimplementasinya seperti di dalam air ataupun yang lain-lainnya. Nah, ini selanjutnya mudah rusak atau tidak. Nah, itu biasanya kalau sensor yang digunakan di industri itu memang harganya mahal-mahal, memang mereka mencari kualitas ya, bukan kuantitas. Mungkin kalau secara ekonomi memang yang kualitasnya baik itu yang memang mahal sekali, tapi kalau menurut industri itu tidak menjadi masalah karena itu bentuk dari suatu investasi untuk memaksimalkan kinerja sistemnya, untuk memaksimalkan produksi setiap harinya. Kalau mungkin secara riset untuk mahasiswa, kalau ini mungkin diabaikan saja ya, biasanya mereka lebih memilih kuantitas daripada kualitas. Jadi coba-coba dulu aja, tidak apa-apa. Nah, ini yang ketiga untuk adaptasi ya, yang terakhir nih biasanya ya, ini kalau level-levelnya mahasiswa ya cari yang murah-murah saja, nggak usah yang terlalu mahal, karena buat apa mahal-mahal. Nah, jadi kalau di sini ini adalah sedikit penjelasan saja ya. Itu merupakan transducer yang digunakan untuk mendeteksi kondisi suatu proses yang dimaksud. Transducer itu perangkat keras untuk mengubah informasi. Ini kemarin saya sudah jelaskan tentang transducer ya. Di sini ada sedikit contoh ya. Contoh untuk mengukur level ppm dalam tangki mobil. Besaran level, posisi konversikan ke sinyal transducer yang ada pada dashboard mobil menjadi besaran tahanan. Kemudian dirubah ke besaran listrik untuk ditampilkan. Nah, ini sebagai contohnya saja. Nah, di sini ada jenis dan macam-macam sensor ya. Sensor terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sensor analog, ada sensor digital, dan juga sensor analog. Kalau analog itu meliputi ini sebagai contoh saja ya, ada LVDT,
ada thermocouple, RTD, ada thermistor, ada strain gauge, ada load cell, ADN, dan juga lain-lainnya, dan juga masih banyak lagi. Kalau untuk sensor digital itu yang paling mudah ya, yang paling kita sering temui itu adalah rotary encoder. Tapi untuk saat ini banyak sekali ya sensor itu yang memang sudah digital, jadi dia sudah dijadikan satu dengan sistem di mana keluarannya itu sudah berupa data, bukan analog lagi. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ini yaitu meliputi sensor proximity ya, ada capacitive, inductive, dan juga infrared, limit switch, dan juga yang lain-lainnya yang bersifat dia 01 atau 00. Nah, ini sini ada macam-macam sensor ya. Ada sensor perbedaan posisi, ada potensio, ada LVDT, ada RFDT, ada linear motion variable, kapasitor. Kalau untuk sensor berat bisa LVDT, strain gauge, load cell. Kalau sensor fluida sampai bisa menggunakan level tekanan ya. Di dalam sini ada sensor LVDT, kapasitif, ada ultrasonik. Kalau untuk aliran ya sama bisa menggunakan magnetik ya. Kalau untuk sensor sistem navigasi sampai bisa menggunakan gyrostar, ataupun sekarang sampai bisa menggunakan GPS ya, itu untuk sistem navigasi sampai lebih mudah. Kalau dalam GPS itu sudah ada gyrostarnya yang memang sudah terkoneksi ya, atau memang sudah jadi satu sistem, satu bagian. Nah, mungkin ada sensor lagi, sensor untuk monitoring suatu lingkungan ya, dan juga kelembapan dan juga yang lain-lain. Ini bisa saya cari-cari sendiri. Nah, di sini ada terminologi ya. Terminologi pada sensor itu ada ring dan span, ada error, akurasi, sensitivitas, ada hysteresis ya, ada non-linearitas, ada repeatability ya, ada stabilitas, ada deadband atau deadline ya, ada resolusi, dan juga ada auto-dependency. Untuk karakteristik statiknya, karakteristik dinamik, respon time, persenta waktu, rise time, dan juga cycling time. Nah, di sini ini sebagai contoh saja ya untuk dalam suatu sensor posisi. Nah, jadi sensor posisi ya, mendeteksi posisi sesuatu yang berarti bahwa mereka dirujuk ke atau titik atau posisi tertentu. Ya. Ya, jenis sensor ini memberikan feedback ataupun umpan balik posisi. Nah, salah satu metode untuk menentukan posisi adalah dengan menggunakan jarak yang bisa berupa jarak antara dua buah titik, seperti jarak yang ditempuh atau menjauh atau dari beberapa titik yang tetap ya. Ataupun bisa dengan menggunakan rotasi juga. Oke, di sini misalnya ya, rotasi roda robot ya menentukan jarak yang ditempuh di sepanjang tanah. Bagaimanapun juga sensor posisi dapat mendeteksi pergerakan suatu objek dalam garis lurus menggunakan sensor linear ya, atau dengan gerakan sudutnya menggunakan sensor rotasi, tergantung pemilihan jenis sensornya. Kalau di sini ya ini potensiometer ya sebagai sensor posisi saja. Jadi ini saya lewati saja ya. Langsung sini aja ya. Jadi potensiometer ya, ini sebenarnya bisa ya dia digunakan sebagai sensor posisi ya, tapi batasannya itu adalah berapa jumlah putarannya. Jadi kalau potensiometer itu selalu ada maksimal dia berputarnya atau maksimal nilainya ya. Nah, ini menjadi masalah ya. Kalau memang areanya itu masih di bawah jumlah maksimal putaran dari suatu potensiometer, yaitu nanti bisa digunakan suatu potensiometer untuk mendeteksi posisi. Ini penjelasannya saja. Nah, di sini kan ada suatu konstruksi dari potensiometer ya, di mana di dalam potensiometer itu adalah suatu rangkaian pembagi tegangan ya,
di mana ada R1, R2 ya. Nah, untuk menentukan output itu adalah melihat titik dari pergeseran nilai dari R1 dan R2. Kalau kita gambarkan rangkaian, kita gambarkan rangkaiannya, di sini ada R1, ini ada R2, ini ada ground, di sini ada V ya, di sini ada out. Ini ada R1, R2. Nah, prinsip kerja dari potensiometer adalah seperti ini ya. Dia membagi tekanan. Nah, kalau kita larikan seperti ini, dia melihat titik ini ya. Titik ini dia naik ke atas atau dia naik ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, ya, posisi R1 dia akan lebih besar dibandingkan R2. Kalau dia naik ke atas, berarti posisi dari R1 dia akan lebih kecil dan R2 akan lebih besar. Nah, dari perubahan nilai R1 dan R2 di sini akan menghasilkan suatu tegangan yang berubah-ubah atau yang berbeda-beda berdasarkan dari posisi titik. Nah, itu konstruksi sederhana dari suatu potensiometer ya. Kalau di sini sebagai contohnya saja ya. Nah, ini sebagai contoh untuk sensor posisi, di mana suatu sensor ya potensio dimasukkan ke dalam satu rangkaian ya, di mana nilai V out itu berdasarkan nilai RF per Rin ya, kemudian dikalikan V2 dikurangi dengan V1. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi untuk mengetahui posisi jarumnya itu ada di bagian mana. Nah, ini kalau kita melihat ini selalu ada batasan maksimalnya. Nah, misalnya potensiometer rotasi putaran tunggal ya. Jadi umumnya hanya memiliki rotasi mekanik tetap itu tidak sampai 360 ya. Jadi mungkin di bawahnya bisa saja dia berputar hanya 330 derajat saja, atau bisa saja antara 240 sampai 330. Itu nanti yang menjadikan batasan dari sensor tersebut untuk mendeteksi suatu posisi. Jadi memang tidak bisa berputar banyak, memang ada sebagian seperti itu. Tapi ada juga itu sensor jenis potensiometer yang memang banyak sekali putarannya, tapi selalu ada batas maksimalnya. Kita lanjut aja. Kalau di sini ini ada sensor posisi induktif ya. Ini contoh dari LVDT saja ya, atau transformator diferensial variabel linear LVDT. Jadi kalau kita melihat nilai dari suatu ini akan berdasarkan perubahan atau pergeseran dari nilai inti besi yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau inti besinya itu bergeser ke arah kanan ataupun bergeser ke kiri, itu akan menghasilkan perubahan nilai tegangan keluarannya. Nah, ini ya, jadi ada kumparan ya, ini inti besinya ya. Nah, di sini ada outputnya, nah di situ ada inputnya. Nah, ini yang membuat sistem ini dapat mendeteksi posisi ya. Nah, gerakannya itu linear ya, gerakannya antara ke kanan dan juga ke kiri. Nah, dari sistem ini nanti akan didapatkan suatu output berupa tegangan. Nah, dari tegangan itu nanti kita bisa konversikan ke dalam suatu posisi. Contohnya ketika titik besi ini, inti besi ini bergeser ke kiri, bisa jadi nanti tegangan keluarannya itu semakin kecil ataupun minus. Ketika ini ke kanan, bisa jadi keluarannya tegangan itu semakin besar. Nah, bisa saja seperti itu. Ini sebagai sensor LVDT. Nah, ini selanjutnya ada sensor induktif ya. Jadi
Jadi untuk sensor induktif ini memang difungsikan sebagai sensor jarak saja ya. Jadi memang sensor jarak ini sistemnya banyak ya, ada yang minimal dia bacanya itu 3 cm, ada yang minimalnya itu 30 cm. Ini tergantung dari jenis-jenis spek dari sensor yang digunakan. Untuk ring maksimal jarak yang deteksi itu juga tergantung dari jenis-jenis sensor yang digunakan ya. Mungkin saja sensornya itu kalau sensornya bagus dengan harga mahal itu bisa saja sampai 4 meter ataupun 5 meter. Tapi kalau hanya menggunakan sensor-sensor yang murah yang ada yang bisa mendeteksi jarak, itu bisa saja beberapa senti atau beberapa meter saja maksimal. Jadi seandainya contohnya sensor A itu maksimal dia mendeteksi ataupun benda itu adalah 1 meter, dan juga minimal ataupun benda yang terdeteksi itu adalah 30 cm. Jadi ring kerjanya sensor tersebut antara 30 cm sampai dengan 100 cm. Jadi hanya bekerja di ring 70 cm saja. Ini tergantung jenis-jenis tipe sensor yang digunakan. Ini biasa untuk digunakan untuk mengetahui posisi ya, atau biasa lebih dikenal dengan rotary encoder ya. Ini biasa sekali digunakan dalam bidang robot ya, untuk mengetahui posisi kecepatan motor. Nah, itu bisa juga kita menggunakan rotary encoder. Jadi kalau di sini kita melihat ya, di sini dengan menggunakan fungsi matematika ya, dengan ini sudut poros pada radian dapat dihitung ya. Secara umum disk optik yang digunakan dalam encoder posisi putar berbentuk lingkaran. Maka resolusi output akan diberikan sebagai theta 360. Nah, di mana n sama dengan jumlah segmen pada disk yang dikodekan. Jadi nanti bentuk dari bentuk dari sistem rotary encoder ini sudah outputnya itu sudah digital, dan 010101 seperti itu. Di sini ada, nah ini output dari encoder incremental tambahan ya. Nah, jadi output searah jarum jam ya. Jadi channel A, channel B, ini dia bernilai dari suatu kode ya, 010101 seperti itu. Ada 11 juga. Nah, ini nanti yang difungsikan untuk mendeteksi suatu putaran ataupun suatu posisi dari target yang ingin kita deteksi posisi ataupun putarannya. Ini masih sering banyak sampai sekarang banyak sekali yang menggunakan sensor rotary encoder ini ya, menggunakan untuk sistem deteksi untuk nanti contohnya kalau sampai mengontrol suatu putaran motor dengan menggunakan PID ataupun menggunakan fuzzy ataupun menggunakan yang lainnya, itu nanti feedbacknya pasti ada suatu sensor yang untuk mengetahui kecepatan ataupun posisi. Oke. Nah, di sini ada tugas ya untuk pertemuan kali ini, yaitu silakan sampai buat suatu makalah ya, di mana makalah itu adalah menjelaskan tentang aplikasi yang menggunakan rotary encoder. Nggak usah banyak-banyak halamannya, mungkin 5 halaman saja cukup ya. Mungkin sampai bisa detailkannya ya, di situ fungsinya rotary encoder buat apa, untuk aplikasi apa, bagaimana cara kerjanya, sistem mekaniknya seperti apa, desain diagramnya seperti apa. Mungkin untuk pertemuan kedua ini cukup sampai sini dulu ya. Mungkin kalau ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang ya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.